Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 menuai banyak polemik antara warga masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 belum selesai dan kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Pilkada di tengah pandemi ini menjadikan tantangan baru bagi pemerintah. Lalu bagaimana persiapan menjelang Pilkada 2020 di tengah pandemi ini agar tidak menimbulkan klaster baru? Hari ini kita akan berbincang mengenai persiapan Pilkada di tengah pandemi bersama saya Lutfi Fauzia di IOC Ngayogyakarta dalam Sarasehan seputar Jogja. Kali ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama yaitu Bapak Trapsi Haryadi, SIP. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman. Dan yang kedua Bapak Muhammad Abdul Karim Mustafa, SHI, MSI. Beliau adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat dong. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak, penyelenggaraan Pesta Demokrasi Rakyat tahun ini tentunya memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya Pak ya. Apalagi di saat ini kita sedang menjalankan di masa pandemi gitu. Dan kita memang harus bisa beradaptasi, semua sektor harus bisa beradaptasi dalam kondisi yang seperti ini gitu nggih. Lalu Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak tugas dan juga wewenang dari KPU ataupun dari Bawaslu, mungkin dari Bapak Trapsi terlebih dahulu. Oke, betul sekali Mbak Cia bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terutama di Sleman tahun 2020 ini memang ada tantangan. Ya. Tapi tentunya kami KPU dan Bawaslu tentunya ini akan menjawab tantangan ini dan terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Kami melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, gitu kan. Ya di situ memang ada beberapa tugas-tugas ya. Menyusun perencanaan, menyusun anggaran, kemudian tahapan-tahapan ini juga kita kelola dalam artian ada beberapa tahapan Mbak ya, yang sudah kita mulai sejak akhir 2019. Memang ini prosesnya panjang walaupun sempat tertunda gitu ya. Kita akan melakukan pemutakhiran data pemilih gitu kan. Data pemilih inilah yang nanti akan digunakan dalam pemungutan suara, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Kemudian kami juga melakukan proses kami kampanye, ini kami juga tahapan itu ada. Kemudian proses pencalonan. Nah, calon inilah yang dipilih itu siapa. Nah, proses tahapan pencalonan ini juga kami menyelesaikan tahapan pencalonan dan alhamdulillah semuanya bisa selesai tanpa ada sengketa. Dan tahapan pencalonan ini sudah kita tetapkan dan pada saatnya ini nanti ke depan pada tanggal 9 Desember sebentar lagi ini nanti kita akan melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkatan kabupaten dan pada akhirnya nanti hasil rekapitulasi itu kita tetapkan dan kemudian kita menetapkan pasangan calon terpilih dan kita mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih ini untuk diusulkan untuk dilakukan pelantikan. Nah ini hal-hal yang sudah kita lakukan sejak 2019 gitu kan, walaupun kemarin sempat tertunda dan kemudian ini kita sudah mau masuk ke finish gitu. Baik. Mungkin bisa lanjut kepada Bapak Karim terkait dengan tugas dan juga wewenang dari Bawaslu. Ya, prinsip kalau KP ini satu tubuh beda fungsi dengan KPU. Dalam hal ini KPU Kabupaten Sleman. Jadi fungsi penyelenggara pemilu ini kalau Mas Trapsi ini dari sisi teknisnya, kalau kami dari sisi pengawasannya. Seberapa jauh yang dilakukan tahapannya ini sesuai belum dengan prosedur ataupun tata laksana yang ada. Dalam hal ini bisa undang-undang, kemudian peraturan KPU ataupun regulasi-regulasi yang lain dalam proses tahapan yang berlangsung. Di Undang-Undang 10 2016 kalau tidak salah di pasal 30 inti dari fungsi ataupun tugas kewajiban wewenang kami itu
Yang pertama itu pengawasan, ya pengawasan dalam arti seluruh tahapan, mulai dari tadi ada perekrutan misalkan penyelenggara ad hoc, kemudian pemutahiran data pemilih, kampanye, kemudian pencalonan, penetapan, kemudian ada masa tenang, pungut hitung, dan juga rekapitulasi. Tentu itu semua menjadi ranah kami untuk kita lakukan pengawasan. Tentu pengawasan ini juga tidak bisa berlangsung dari kami secara struktural di penyelenggara pemilu, tapi butuh dari masyarakat sebagai ruang kontrol kami untuk benar-benar proses ini sesuai dengan tahapan dan juga prosedur yang berlaku. Sebenarnya secara garis besar ada tiga ketugasan, tugas pokok dan fungsi kami itu adalah CAT. Bahasa paling gampang menyederhanakan begitu. Pencegahan, C itu cegah, A itu awasi, T itu tindak. Jadi ada proses pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Proses pencegahan itu apabila ketika dalam tahapan pilkada di 2020 ini ada hal-hal yang sifatnya dugaan pelanggaran dan sebagainya, tentu kita tidak akan tinggal diam. Maka perlu pencegahan dengan cara apa? Sosialisasi dengan talkshow seperti ini, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran dan sebagainya, bagaimana cara memberikan informasi awal, laporan dan sebagainya. Yang kedua, awasi ini adalah tindak lanjut kami ketika memang pencegahan ini tidak bisa dilakukan. Artinya proses tahapan berlangsung, kami mengawasi on the spot. Jadi ketika misalkan ada kampanye, tentu kami nanti akan berada di lapangan untuk memastikan bahwa kampanye itu benar-benar sesuai on the track terhadap regulasi. Kemudian yang ketiga adalah penindakan. Setelah pencegahan kita lakukan, pengawasan kita lakukan, kemudian beberapa hal yang menjadi kewenangan kami agar tidak terjadi dugaan pelanggaran ternyata kok tetap tidak diindahkan, maka proses penindakan ini yang kemudian kami jalankan. Tentu CAT, cegah awasi tindak ini tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kalau di KPU mungkin ada peraturan KPU, kami juga ada peraturan Bawaslu. Yang kedua-duanya ini sebagai bagian dari dasar hukum ketika kita melakukan proses pengawasan. Baik, kita beralih kepada Pak Tarcing ya. Dilihat dari perkembangan kasus COVID di DIY ini kan semakin meningkat nih Pak, apalagi di Kabupaten Sleman gitu. Tetapi untuk pilkada tahun ini tetap dilaksanakan. Nah, bagaimana Pak KPU menyikapi hal tersebut dan atas pertimbangan apa pilkada ini tetap dilaksanakan? Jadi kami KPU dan Bawaslu tentunya itu kan institusi negara yang menjalankan atas perintah undang-undang. Dan undang-undang itu mengamanahkan untuk tetap dilakukan pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Dan kami itu pun tidak kemudian gentar untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang kami miliki. Jadi kami KPU dan Bawaslu tentunya melaksanakan atas perintah undang-undang. Dan undang-undang itu secara normatif itu kan memang menjadi kewenangannya DPR dan pemerintah untuk terkait regulasi pengaturan hal tersebut. Sehingga kami KPU Bawaslu undang-undang mengatakan bahwa pemilu ini pemilihan serentak lanjutan ini sudah diketok dan kemudian tidak ada kata mundur, kami harus maju. Tetapi ini pun kami juga tidak serta-merta maju tanpa ada persiapan ataupun ada pengamanan yang lain. Tentunya kami juga menyiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini berjalan dengan aman, sehat dan selamat. Nah, sehat dan selamat ini menjadi prioritas bagi kami KPU penyelenggara, agar setiap tahapan-tahapan yang dilakukan ini harus mendasarkan pada protokol kesehatan. Tadi kami menyampaikan beberapa tahap yang sudah kita selesaikan, pembentukan badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS, ini kita lakukan juga mendasarkan pada protokol kesehatan ya. Pencalonan calon mendaftar
calon ketika sudah ditetapkan kemudian pengundian nomor urut itu pun juga harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pemutakhiran data pemilih dimulai dari petugas pemutakhiran data pemilih PPDP yang jumlahnya kami di Sleman 2124, semuanya itu juga door to door. Ini semuanya kita persiapkan dan tentunya tadi sesuai dengan protokol kesehatan. Dan hari ini sampai dengan hari ini memang tahapan sudah kita lakukan dan tidak ada klaster baru dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Di Sleman juga kita tidak mendengar ataupun tidak ada laporan terkait dengan klaster ya. Semoga ini kan kita mau finish ya, semoga tidak ada hal-hal yang buruk dari sisi keselamatan pemilih ataupun penyelenggara pemilihan gitu. Lalu Pak, Pilkada serentak pada Desember besok ini kan menuai potensi penurunan partisipasi ya Pak ya, karena berlangsung di tengah pandemi COVID. Lalu apa upaya KPU dalam mengurangi tingkat risiko penurunan partisipasi itu? Sosialisasi dilakukan secara terus-menerus. Di sisi yang lain, yang secara spesifik pandemi COVID-19, kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pemilihan yang itu sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh sederhana, orang datang ke TPS itu tidak perlu ragu karena di dalam TPS itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Baik dari sisi teknis penyelenggaraan itu sudah diatur, orang datang, orang berada di TPS, orang keluar dari TPS itu sudah diatur secara prosedur. Nah, nanti diwasilah teman-teman Bawaslu. Dari sisi logistik juga sudah kita siapkan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, persiapan sudah kita lakukan, pengadaan juga sudah kita lakukan, segala sesuatunya sudah clear. Nah, sekarang upaya kami adalah mendorong masyarakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ayo datang TPS, kita pastikan bahwa TPS kita aman dari COVID-19 sehingga nanti para pemilih itu juga tidak ragu untuk datang ke TPS. Nah, ini kan upaya untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus dan tentunya dilakukan oleh berbagai macam pihak, baik itu media massa, tokoh-tokoh masyarakat, juga institusi negara. Nah, salah satunya ini BPBD juga mendorong agar masyarakat harus sesuai dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Baik, mungkin dalam penyelenggaraan pilkada ini kan ada tantangan dan juga hambatannya gitu ya Pak. Nah, mungkin dari KPU dan juga Bawaslu, tantangan dan kendala apa yang sudah pernah dapati selama proses persiapan pilkada ini? Mungkin bisa dari Bapak Karim. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi kalau bicara tantangan, memang sejak awal kita sudah ada ya kendala dan hambatan sejak mulainya tahapan pilkada tahun 2020 yang beberapa bulan yang lalu sempat ditunda, yang awalnya 23 September ya menjadi 9 Desember. Ada jeda sekitar 2-3 bulan dan itu menjadi tantangan kami untuk kedepannya, baik itu melakukan pencegahan, pengawasan ataupun penindakan. Karena memang pandemi COVID-19 ini tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Kemudian keputusan politik, hasil rapat dengar pendapat antara Mendagri, kemudian KPU, Bawaslu, DKPP, penyelenggara pemilu dan juga Komisi 2 DPR juga sudah memutuskan itu mau tidak mau harus tetap dilaksanakan tanggal 9 Desember. Dan ini menjadi prasyarat utama adalah protokol kesehatan. Jadi jangan sampai pilkada menjadi klaster COVID, maka dibentuklah satu prasyarat utama ketika memang diselenggarakan 9 Desember tentu dengan prokes yang ketat. Nah, ini satu tantangannya adalah selain kita mengawasi tahapannya, kita juga mengawasi prokesnya, protokol kesehatan. Bagaimana masyarakat ketika kampanye ataupun tim kampanye ini harus mematuhi protokol kesehatan, Citamas jajar paling tidak, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ini menjadi hal yang wajib untuk kita sampaikan setiap ada tahapan ataupun jadwal di KPU
ataupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal kepemiluan atau kepilkadaan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam pengawasan kita juga menemui kendala ataupun menemui tantangan yang luar biasa. Kalau di Kabupaten Sleman dan mungkin ada di kabupaten-kabupaten yang lain, setidaknya yang pertama adalah terkait dengan pelanggaran. Ya, pelanggaran tentu akan berbeda pelanggaran saat di pemilu 2019 ataupun di pilkada tahun 2020, dan sifatnya ini pelanggaran ini semakin beraneka ragam begitu. Tentu kita juga harus membutuhkan kemampuan dan juga ketepatan SDM kita untuk proses penanganan ini. Kemudian yang kedua ini terkait dengan politik uang. Tentu masa pandemi ini kan masyarakat juga sedang ekonominya tidak baik, kemudian mungkin banyak PHK dan sebagainya. Kekhawatiran kita kesempatan ini dipakai untuk memberikan bantuan yang sifatnya nanti ada timbal balik akses dan sebagainya. Nah, ini bagian dari tantangan kita, jangan sampai ada bukan politik uang sebagai kesempatan untuk memberikan berbagai materi kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini juga perlu dicermati pula, karena apa? Di 3 kabupaten ini kan petahana masuk semua. Artinya memang mereka ada hubungan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh mereka. Dalam hal ini adalah sudah memimpin, gitu ya, sudah memimpin jalannya birokrasi di kabupaten masing-masing. Nah, netralitas ASN ini yang kemudian harus kita jaga terus, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya nanti akan kita sampaikan kepada Komisi ASN karena bagian dari tidak netralitas ya ASN. Apakah itu berpihak atau menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Bahkan like di Facebook, media sosial dan sebagainya ini kita harapkan tidak terjadi di 3 kabupaten, terutama di Kabupaten Sleman ini. Kemudian yang selanjutnya ini personalisasi program. Jadi ini sebenarnya ada tarik ulur ataupun ada benang merahnya dengan netralitas ASN tadi, karena memang petahana masuk semua sebagai calon bupati dan wakil bupati. Tentu ini kita berharap impersonalisasi program ataupun penyalahgunaan dana sosial yang ada di kabupaten, apalagi ini juga COVID, ya ini jangan sampai kemudian dipolitisir sebagai bagian dari upaya untuk menggandeng masyarakat memilih kepada yang bersangkutan. Kita beralih kepada Bapak Tatsi, mungkin tantangan dan juga hambatan selama proses ini, Pak. Dalam proses tahapan yang sudah kita lalui memang ada sejumlah tantangan. Tapi alhamdulillah setiap tantangan ini bisa kita jawab, bisa kita selesaikan. Contoh pertama kampanye. Kampanye dilakukan biasanya kan menggunakan arah-arahan, karnaval dan lain sebagainya, tatap muka. Tetapi hari ini kita bisa melihat secara langsung bahwa kampanye melalui daring, medsos ataupun media elektronik itu juga mulai marak gitu. Nah, dan pertemuan-pertemuan yang sudah ditetapkan di PKPU sangat terbatas, itu pun juga bisa diikuti oleh para pasangan calon gitu kan. Nah, tentunya ini atas kerja bareng-bareng ya, KPU, Bawaslu, pasangan calon, peserta politik dan lain sebagainya. Tantangan yang kedua, pembentukan badan ad hoc, terutama adalah KPPS. Kami itu harus menyiapkan 14.000 KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan untuk petugas ketertiban juga tiap TPS 2 orang. Secara keseluruhan itu 19.125. Untuk mencari hal yang tersebut itu kan sudah kalangan masyarakat sudah menyaksikan boyo iso gitu. Tetapi alhamdulillah melalui pendekatan, melalui persuasi pada tokoh-tokoh masyarakat, pada institusi pemerintah, itu semuanya bisa terpenuhi. Dan hal yang menarik lagi adalah petugas ketertiban dan KPPS itu semuanya direpit.
Iya. Nah, semuanya sudah dirapid dan kemudian secara umum semuanya bersedia dan sudah dilakukan rapid. Nah, karena ini penting bagi kami, kita ingin memastikan bahwa orang yang bertugas di TPS itu adalah orang yang tidak membawa COVID-19. Gitu. Nah, itu tantangannya bagi kami cukup berat dan alhamdulillah ini bisa terselesaikan. Nah, tinggal selangkah lagi ini. Kita tantangannya adalah pemungutan suara di 2125 TPS dan itu melibatkan pemilih sejumlah 792.925. Nah, ini tentunya KPU tidak bisa berjalan sendiri agar pemungutan itu berjalan sehat, selamat dan aman. Nah, kami juga selalu berkoordinasi, ini sahabat kami, saudara kembar saya ini, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Polri, tokoh-tokoh masyarakat, ormas dan LSM, ayo sengkuyung bareng. Pemungutan suara harus sesuai dengan protokol kesehatan, dan kami KPU juga tidak hanya mendorong agar sesuai protokol kesehatan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan di TPS itu bisa kami penuhi. Pelindung wajah, masker, hand sanitizer, ember dan sebagainya ini kita penuhi sepenuhnya di TPS. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat ini TPS aman dari COVID-19. Tetapi masyarakat juga kita edukasi agar tidak berkerumun, harus membawa masker, harus membawa pulpen sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga ini upaya yang bersama-sama yang perlu kita lakukan. Gitu. Tadi Bapak sempat menyinggung ya, jika kampanyenya dilakukan dengan virtual gitu ya. Nah, lebih efektif mana Pak, tatap muka dan juga virtual? Nah, sebenarnya kedua hal tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya virtual tentunya lebih efisien dari sisi mungkin anggaran ya. Kedua, sebenarnya ini juga lebih efektif. Nah, bisa menjangkau. Jadi semuanya dengan menggunakan video atau menggunakan menggunakan podcast atau menggunakan YouTube dan media-media yang lain, sebenarnya itu kan efektif satu kali dan kemudian bisa menjangkau banyak segmen. Nah, yang perlu dipikirkan adalah strategi agar bisa menjangkau ke semua pemilih. Jadi hari ini orang sudah membawa gadget, bukan hanya masuk rumah, masuk kamar, dan mohon maaf bisa saja masuk kamar mandi. Jadi kampanye bisa dilakukan di kamar mandi. Jadi kira-kira gitulah. Nah, sebenarnya ini kan efektif ya. Nah, tinggal bagaimana strategi para pasangan calon untuk bisa masuk ke rumah-rumah dan tentunya bisa masuk ke meyakinkan pemilih ya. Nah, ini kan menurut kami ini menjadi hal yang penting. Nah, ini kan kembali lagi ke strategi pasangan calon. Nah, itu. Baik, kita beralih kepada Bapak Karim ya. Apakah protokol kesehatan juga menjadi bagian dari yang harus diawasi oleh Bawaslu? Iya, jadi protokol kesehatan menjadi, tadi saya sampaikan ada dua fokus kita dalam pengawasan di Pilkada 2020 setelah adanya penundaan tadi. Yang pertama adalah pengawasan tahapan, yang kedua adalah pengawasan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan juga ini memang kemarin didorong dengan RDP pula, rapat dengar pendapat Komisi 2, Mendagri, kemudian KPU, Bawaslu, DKPP dan yang lainnya, karena ada evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan nomor urut itu. Di beberapa tempat kan ada kerumunan, kemudian saat pendaftaran juga ada kerumunan di beberapa tempat. Nah, itu bagian dari evaluasi adalah bagaimana RDP ini menghasilkan rekomendasi pula untuk pengawasan terhadap Bawaslu, pengawasan oleh Bawaslu. Dalam hal ini adalah protokol kesehatan. Nah, terkait dengan protokol kesehatan ini kita diminta untuk membuat Pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan, di mana Pokja ini dibentuk menjadi bagian dari alat kerja kita. Selain pengawasan tahapan tadi, di saat kampanye ada kerumunan, di saat sosialisasi tahapan ataupun sosialisasi pasangan calon, visi dan misi,
ada protokol kesehatan yang dilanggar, tentu ini menjadi bagian erat kami untuk melakukan pencegahan. Setiap kita ada kampanye, pasti kita akan menghimbau, salah satunya adalah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tersedianya hand sanitizer, memakai masker, ini paling tidak ya, memakai masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya, itu harus dilaksanakan. Bahkan ini tidak satu kali dua kali, kita juga menyampaikan secara lisan tapi juga secara tertulis. Nah, jikalau ada dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, tentu kami masih punya peluang untuk satu pencegahan dulu. Monggo ditepati ini, karena memang secara regulasi ini sudah dinyatakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi klaster pilkada. Mengingat tadi tahapan-tahapan sebelumnya sudah dievaluasi, termasuk PKPU-nya sudah berubah dengan mengakomodir protokol kesehatan, Perbawaslu-nya juga, kemudian undang-undangnya, bahkan Undang-Undang 10 2016 ini kan direvisi terakhir dengan Undang-Undang 6 2020 ini kan juga mengakomodir terkait dengan protokol kesehatan, sehingga mau tidak mau ini bagian dari kerja-kerja pengawasan, memastikan protokol kesehatan tetap berlangsung. Nah, jikalau kemudian pencegahan sudah ada, pengawasan juga sudah kita lakukan, bahkan saat pengawasan juga sudah melakukan pencegahan kembali, kok masih ada mereka yang tidak mengindahkan, tentu nanti kami akan berkoordinasi di Pokja ini. Kami menyampaikan di Pokja Covid yang terdiri dari ada Kejaksaan, Kepolisian, Pemda, Satgas, KPU, Bawaslu. Nah, itu untuk membahas dugaan atau peristiwa itu, apakah ini cukup untuk kita berikan pencegahan atau kita berikan peringatan dan sebagainya. Ketika tidak diindahkan, maka kita akan mengeluarkan surat peringatan selama 1 jam. Ketika 1 jam ini tidak diindahkan lagi, nanti masing-masing instansi bergerak dengan kewenangannya. Kalau dalam hal ini kerumunan, kemungkinan ya Satgas dan juga kepolisian untuk membubarkan diri dan sebagainya. Yang terpenting adalah bahwa setiap tahapan kita selalu patuh terhadap protokol kesehatan, baik dari segi penyelenggara ataupun sebagai peserta. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana teknis pilkada tahun ini? Apakah mencoblos atau mencamreng? Wah, ini Mas KPU mencoblos. Oke ya. Pemilihan ke depan masih menggunakan pencoblos, tetapi tentunya coblos itu kan ada alat ya yang dipegang. Nah, terkait hal ini kami juga sudah menyiapkan sejumlah alat pelindung diri ya. Seumpamanya secara berkala nanti akan dilakukan penyemprotan, terutama itu tadi di bilik ya. Dan setiap pemilih itu datang itu kan membawa alat tulis sendiri untuk melakukan mengisi daftar hadir. Pemilih datang itu cuci tangan, pemilih datang itu dicek suhunya, kemudian pemilih datang itu juga diberikan sarung tangan plastik sekali pakai untuk semua pemilih, dan pemilih juga tentunya menggunakan masker. Kalau datang nggak menggunakan masker, kita kasih maskernya. Nah, kemudian datang ke TPS, nanti coblos menggunakan paku ya. Nah, tetapi kan pengaman-pengaman sudah kita lakukan secara berlapis ya. Dan kami yakin paku itu bukan menjadi perantara penyebaran COVID-19 karena pengamanan sudah kita lakukan secara berlapis tersebut. Baik. Mungkin Pak, apakah ada treatment khusus bagi pemilihan suara ini yang dia itu positif corona? Gitu, apakah ada treatment? Apakah kita harus menjemput bola atau seperti apa Pak? Sinten? Nah, terkait dengan ini tentunya setiap warga negara yang bernyawa itu mempunyai hak pilih gitu kan. Dan terutama tadi secara spesifik pasien COVID-19 baik itu OTG ataupun dalam masa isolasi mandiri itu pada prinsipnya nanti akan kami fasilitasi gitu kan. Nah, terkait dengan hal yang sangat teknis ini kami maraton untuk selalu berkoordinasi dengan gugus tugas
dengan dinas kesehatan dan dengan pemerintah, sehingga nanti ketika melayani memfasilitasi pemilih ini tidak menjadi sarana penyebaran COVID-19 gitu. Baik, mungkin yang terakhir nggak Pak, himbauan kepada masyarakat untuk Pilkada 9 Desember 2020 mungkin dari Bapak Karim dulu. Oke. Jadi kalau tadi kaitannya dengan hak gitu ya masyarakat untuk memilih, memang itu sudah dijamin sama undang-undang, baik itu Undang-Undang Dasar 45 ataupun Undang-Undang tentang pemilihan, yang tentu saja ini harus kita kawal. Kalau dari sisi Bawaslu ada jaminan hak pilih, ada hak partisipasi dan sebagainya, monggo digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kabupaten Sleman. Dan tanggal 9 Desember 2020 sudah tinggal menghitung hari lagi, 2 hari lagi sudah masa tenang. Di saat masa tenang ini, mari kita sama-sama menenangkan diri untuk memilih pemimpin yang benar-benar jujur, adil, amanah, dan menurut keyakinan hati masing-masing masyarakat. Dan juga seandainya masyarakat masih mendapatkan dugaan informasi pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekitar panjenengan semua, sampaikan kepada kami, nanti akan kami lakukan proses tindak lanjut. Dan tentu masa tenang ini nanti kami akan menggunakan ataupun melakukan patroli pengawasan di masa tenang. Ini bergerak di semua lapisan masyarakat, di jajaran kami, baik itu kecamatan, kemudian desa, dan juga pengawas TPS, yang kemudian dari hasil patroli pengawasan ini akan memberikan eksistensi kami bahwa kami ada, dan juga kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Jangan sampai ada politik uang di sekitar kita, dan juga tidak ada hal-hal yang sifatnya dugaan pelanggaran dalam bentuk lainnya, sehingga malah merugikan kita semua. Dan tentu kami dari Bawaslu Kabupaten Sleman juga mengajak 9 Desember, pastikan Anda semua datang ke TPS untuk mencoblos ataupun untuk menentukan hak pilih saudara-saudara, dengan tetap memegang protokol kesehatan penyebaran COVID-19. Baik, beralih kepada ya. 9 Desember datang ke TPS, gitu kan. Kita pastikan bahwa TPS kita aman dari COVID-19. APD sudah kita siapkan sepenuhnya untuk penyelenggara ataupun juga untuk pemilih. Perangkat prosedur tata cara juga sudah kita siapkan agar sesuai dengan protokol kesehatan. Dan jangan lupa kepada pemilih itu datang menggunakan masker dan jangan berkerumun. Datang, coblos, pulang. Nah, terima kasih. Baik, demikian perbincangan kita hari ini. Bergandengan tangan saat ini memang sangatlah penting untuk semua pemangku berkepentingan, baik penyelenggara pemilu, masyarakat, partai politik, pemerintah, dan juga peserta pilkada, untuk bersama-sama melindungi kesehatan publik, mengantisipasi potensi permasalahan yang akan terjadi, sekaligus menjaga demokrasi. Pilkada yang demokratis, aman, dan sehat harus kita wujudkan bersama-sama. Sampai jumpa pada perbincangan lainnya. Saya Lutfi Fauziah, mohon undur diri, tetap jaga kesehatan. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.